Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Akhirnya, cadar hitam yang dimaksud 4 pengemis Pulau Ras muncul. Dan muncul dengan mengumbar amarah. Siapa yang akan menjadi sasaran amarahnya? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Bocah berambut gondrong, katakan, apakah kau kerabatnya kunyuk yang satu ini? Juga katakan, apakah kau minta hajaran pula? Wiro Sableng tertawa gelak-gelak. Hei, manusia tak punya malu. Diajak bicara baik-baik, jawabannya ngelantur. Pantas kau menutupi tampangmu dengan kain. Dan juga pantas bagimu untuk menerima kematian detik ini juga, teriak si cadar hitam marah. Lalu tangan kanannya didorongkan dan serangkum angin yang amat dingin menderu ke arah Wiro Sableng. Murid Eyang Sinto Gendang dari Gunung Gede tertegun sejenak. Tubuhnya terasa dingin laksana dikubur dalam salju. Padahal angin serangannya masih beberapa langkah di depannya. Dia cepat melompat ke samping, tapi aneh. Kedua kakinya kaku tegang tak dapat digerakkan. Wiro sadar bahwa dirinya telah dipukau oleh hawa dingin yang keluar dari angin pukulan lawan. Dia membentak keras dan tangan kanannya cepat-cepat memegang hulu kapak naga geni 212 di balik pakaian. Detik itu juga hawa hangat mengalir dari hulu kapak ke sekujur tubuhnya, membuat sinar hawa dingin yang sebelumnya hampir saja membuat dia celaka. Angin pukulan lawan lewat di depan dada pendekar 212 Wiro Sableng pada saat pemuda ini berhasil mengelak dengan melompat ke belakang. Di belakang sana, terdengar suara gaduh akibat bobolnya dinding rumah makan dihantam pukulan si cadar hitam itu. Bum! Si cadar hitam tidak menyangka kalau si pemuda akan sanggup menyelamatkan diri begitu rupa. Sementara dia berdiri terkesiap dengan mata melotot, Wiro Sableng berseru lantang. Woi, terima kasih ya atas keramatahanmu dalam serangan tadi. Kuharap kau juga sudi menerima hadiah balasan dariku. Habis berkata begitu, Wiro Sableng mengerahkan 3/4 bagian tenaga dalamnya, tangan kanan, lalu secepat kilat tangan itu diputar di atas kepala dan dipukulkan ke depan. Zuk, zuk, Suara laksana angin puyuh menderu, menggetarkan rumah makan itu. Kursi-kursi terpelantingan, meja terguling. Lampu minyak mencelat menghantam dinding. Untung para rea merampat ke dinding agar tubuhnya jangan sampai terpelanting. Si cadar hitam yang berdiri di tengah ruangan segera mengerahkan sebagian tenaga dalamnya ke kaki. Tubuhnya laksana patung batu. Namun ketika Wiro menghantamkan tangannya ke depan, tubuh si cadar hitam menjadi gontai. Dilipat gandakannya tenaga dalamnya. Kedua tangan dengan serentak dipukulkan ke depan untuk menangkis serangan Wiro. Tapi si cadar hitam masih ketinggalan jauh dalam hal tenaga dalam. Hingga betapapun dia mempertahankan diri, begitu pukulan angin puyuh yang dilepaskan Wiro Sableng menghantam dirinya, tak ampun lagi, manusia ini terpelanting dan terbanting melentang di lantai. Woi, jangan tidur ngorok di situ sobat. Kalau 4 pengemis Pulau Ras datang kembali ke sini, kau bisa berabe. Ayo, lekas bangkit. Kedatangan si cadar hitam ke situ memang untuk menemui pengemis sakti muka bopeng yang telah ditantangnya 1 tahun yang lewat.
mendengar disebutnya nama keempat murid pengemis muka bopeng dan ditambah dengan kemarahan yang membakar dadanya, si cadar hitam kontan melompat. Entah kapan dia menggerakkan tangannya, tapi tak tahu di tangannya kini sudah tergenggam sebuah senjata yang berbentuk aneh. Senjata itu terbuat dari besi hitam legam berbentuk tombak yang pada kedua ujungnya terdapat lingkaran tipis yang amat tajam. Karena bentuknya yang hebat, maka senjata itu dapat dipergunakan sebagai toya dan pedang. Bahkan, bila bagian lingkaran sampai masuk ke kepala seseorang, jangan harap bisa selamat dari kematian. Bentuk dan sinar hitam yang memancar dari senjata itu membuat mereka 212 Wiro Sableng segera bersiap-siap menerima serangan. Dia tahu senjata di tangan lawan hebat dan berbahaya. Bang Gondrong, lekas keluarkan senjatamu. Kalau tidak, kau akan dalam 2-3 jurus saja. Wiro Ganda tertawa. Diambilnya sebuah kursi lalu katanya, biar aku menghadapimu dengan kursi ini saja, cadar hitam. Si cadar hitam menggeram marah. Tak pernah ia menerima penghinaan yang begitu hebat. Rahang-rahangnya menggembung. Wiro, biar aku yang menghadapinya. Tiba-tiba, Untung Pararean berseru. Biar, serahkan saja manusia sombong ini padaku, saut Wiro. Majulah berdua, agar aku tidak banyak membuang tenaga untuk kalian, bentak si cadar hitam. Habis membentak demikian, dia melompat ke muka. Senjatanya berkiblat ganas dan sekaligus menyerang ke arah leher Wiro Sableng serta Untung Pararean. Mereka yang diserang lekas-lekas melompat menyelamatkan diri. Begitu serangan lewat, Untung Pararean segera mengambil sepasang golok milik pengemis cantik kayu, sedang Wiro Sableng membabatkan kursi ke pinggang lawan. Dengan satu gerakan sebat, si cadar hitam membalik. Kembali senjatanya berkelebat dan 3 buah kaki kursi yang dipakai menyerang oleh Wiro terbabat putus. Si cadar hitam tidak kepalang tanggung. Serangan-serangan yang dilancarkannya datang bertubi-tubi. Sengaja dikeluarkannya jurus-jurus silat yang paling hebat agar dapat membuktikan omong besarnya tadi, yaitu akan membereskan Wiro Sableng dalam 2 atau 3 jurus saja. Tapi sewaktu pertempuran memasuki jurus kelima, yang bisa dilakukan si cadar hitam hanyalah membabat putus badan kursi yang ada di tangan Wiro. Hingga kini, Pendekar 212 hanya memegang sandaran kursi yang sudah sangat pendek saja. Meski mengkhawatirkan keselamatan si pemuda, namun sebagai orang yang berpegang teguh pada tata krama dunia persilatan, Untung Pararean tetap berdiri di tempatnya. Tak mau membantu Wiro mengkeroyok si cadar hitam. Walau demikian, diusahakannya melemparkan sepasang golok di tangannya ke arah Wiro Sableng. Tapi di tengah jalan, si cadar hitam berhasil membabat mental dan patah ketua golok itu dengan senjatanya. Jurus demi jurus serangan si cadar hitam semakin dahsyat. Dengan memainkan ilmu silat orang gila, Wiro berhasil mempertahankan diri dan sekali-kali melepaskan pukulan jarak jauh yang membuat lawannya bertindak sangat hati-hati. Ketika 20 jurus sudah berlalu dan beberapa kali hampir saja dirinya kena dihantam oleh senjata lawan yang dahsyat, Wiro Sableng mulai mengeluarkan ilmu-ilmu pukulan simpanannya. Ilmu pukulan angin puyuh tak sanggup menembus angin senjata di tangan cadar hitam. Demikian juga pukulan kunyuk melempar buah dan benteng topan melanda samudra. Hal ini membuat pendekar 212 Wiro Sableng menjadi penasaran. Apalagi ketika didengar si cadar hitam berseru mengejek. Ayo, keluarkan semua ilmu simpananmu agar kau tidak penasaran. Hehehe, jangan kelewat sombong sobat. Coba kau sambut pukulannya bernama Dewa Topan menggusur gunung ini. Wiro mendorongkan kedua tangannya ke depan. Dan terjadilah hal yang hebat luar biasa. Dari kedua telapak tangan pendekar 212 Wiro Sableng menderu gemuruh suara angin. Si cadar hitam membabatkan senjatanya ke depan beberapa kali untuk memusnahkan angin serangan. Namun kali ini, senjata itu tidak mampu berbuat suatu apapun. Tubuh si cadar hitam terlempar ke belakang, tubuh terguling-guling, senjatanya lepas dari tangan. Sesaat kemudian menyusul gemuruh robohnya rumah makan itu.
Sebelum sebuah balok besar menimpa kepalanya, pendekar 212 Wiro Sableng cepat melompat keluar dari rumah makan itu. Akankah si cadar hitam selamat dari reruntuhan bangunan? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.